mulut yang suka menyakiti orang. Mulutnya itu suka nyakitin orang. Artinya kalau ngomong itu nyentil-nyentil perasaan orang jadi nggak enak gitu. Nah, ketika itu divisualkan, kemudian metaforanya mengambil simbol tentang mulut yang belepotan cabai. Artinya, mulutnya itu seperti cabai, pedes mulutnya. Nah, itu disebut metafora. Contoh lain misalnya, kita menggambarkan tentang orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas. Lalu kita fokus ke kepala. Ya, kepalanya itu berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keilmuan, misalnya. Ada hitung-hitungan, ada keilmuan apapun gitu, menandakan bahwa orang itu cerdas dan pintar. Jadi kepalanya itu kayak dipotong gitu, kemudian di dalamnya itu berisi berbagai hal tentang pengetahuan, baik itu pengetahuan yang eksak maupun yang sosial. Ini saya ulangi lagi penekanannya sebenarnya di sini, sebentar ya. Sering sekali tersenyum gitu. Sementara dan itu memang lebih safe sih kalau usulannya dari sebentar ya. Tadi atau sebenarnya harus menunggu berita jadi dulu sih Mas? Opini itu mereka punya angle lah ya. Mereka juga gitu. Sambil mengerjakan ilustrasi majalah. Gitu. Jadi cukup intens juga ya untuk membantu teman. Oke, saya rasa cukup ya, cukup jelas. Saya akan putarkan video yang kedua. Silahkan menyaksikan. Balik senyum mereka bertiga ini apa nih Mas? Khususnya Pak Jokowi juga ya, senyumnya lebar banget. Iya, kalau khusus Pak Jokowi sih sebenarnya memang beliau sering tampak tersenyum ya. Jadi kalau kita lihat dia di berita-berita, di media, di TV segala macam, memang ya boleh dibilang dia sering tersenyum lah. Gitu. Jadi, nah di sini kekuatan visual. Jadi memang bagaimana menampilkan karakter seseorang gitu. Jadi ketimbang hanya sekedar mirip, itu itu nggak cukup sekedar mirip. Jadi ada yang lebih dari itu. Jadi bagaimana menampilkan karakter bukan rupa. Gitu. Jadi kita juga harus sering-sering memperhatikan ya karakter orang, bahwa dari profilnya, dari jagoannya, dari timnya, kemudian dari grafiknya, kira-kira seperti apa pelatihnya. Sebentar ini saya matiin aja. Ya, kemudian pada masa ini. Ini sejarah nggak usah ya, kemudian kita lewatin aja. Ini dari tahun 2017 sampai 2019 ditayangkan di setiap event alumni. Ini cukup panjang, waktu itu ditayangkan hampir sekitar 20 meteran. Ya, ini sekian lini masa. Contoh lainnya ada jejak slang, misalnya waktu itu ulang tahun slang ke-20. Kemudian untuk sekuen ada proses teknikal juga, misalnya proses, ini contoh dari karya buku infografik saya waktu itu, ini karya TA saya, berjudul Panduan Mendaki Gunung dalam Infografik. Ini bagian dari isinya yang berhubungan dengan infografik proses teknikal. Ini saat melakukan proses P3A atau pertolongan pertama pada pertolongan. Ini juga bagian dari buku panduan mendaki gunung dalam infografik. Itu tahun 2004 diterbitkan oleh tabloid bola. Ya, di non statistik untuk piktografis petunjuk ada instruksional, ya ini salah satu contoh dari tutorial materi kuliah saya membuat itu penetrik dengan diktator.
Ini contoh lainnya dari diagram peristiwa, waktu itu penangkapan Nunung Nurbaiti, yaitu koruptor yang kabur ke beragam ini sih. Kemudian tangkap di Bangkok. Aksinya dari proses penangkapannya, jalur pencariannya seperti apa, kemudian lini masanya, kemudian detail tempatnya di mana, digambarkan dengan tepat. Jadi cukup kompleks infografisnya. Kemudian berkait dengan peristiwa alam, ini waktu itu tayang di majalah Tempo tahun 2012 tentang jembatan yang rubuh di Tenggarong, Kalimantan Timur. Itu juga ada versi digitalnya atau versi interaktifnya. Jadi si awal-awal ada yang ditayangkan di iPad juga ya. Ini versi ketika si jembatannya masih utuh, kemudian nanti di iPad-nya ada versi jembatannya ketika rubuh. Ya, kemudian yang di non-statistik piktografi, penjelasan riwayat tokoh, ini saya mengambil contoh dari koran Tempo tentang runtuhnya kerajaan Blatter. Ya, jadi tersangka korupsi Presiden FIFA pada masa itu. Dari timeline-nya, kemudian terkait dengan pendapatan FIFA, ya kira-kira seperti itu. Gambarannya kemudian minta digambarkan oleh ilustrator. Ya, riwayat tokoh yang lain ketika Alessandro Del Piero pensiun, saya coba untuk garap detail grafisnya. Si Del Piero dari klub sampai di gaya rambutnya. Ya, saya lanjut ke karya-karya infografis karya mahasiswa ilustrasi DKP IKJ. Ini beberapa contohnya. Ini waktu itu Desi dan Oki, mahasiswa ilustrasi DKP IKJ, pada 2015 mulai juara 2 lomba infografik visualton IPB. Selain mendapat uang, juga 3 kelompok pemenang juga mendapatkan real project dari Pemda Bandung. Itu mereka jadi mengerjakan proyek real dari pemerintah. Waktu itu Pak Ridwan Kamil masih wali kota. Ini contoh karyanya terkait temanya keluhan kesehatan warga Bandung. Kemudian kita menggunakan ikon si iPod. Waktu itu saya hanya sebagai mentor aja sih. Mereka yang kemudian nantinya akan mengeksekusinya di perlombaan. Tapi konsep dan ininya didiskusikan sebelum era kegiatan. Jadi mereka memilah-milah data dari benar-benar real project-nya permasalahan di Bandung pada waktu itu. Ada sekitar 600 data yang dipilah-pilah, kemudian dipilih satu tema. Kemudian dikembangkan ke dalam infografik. Ya, kemudian ada karya infografik mahasiswa ilustrasi di KPIKJ, ini juga kerjasama dengan dokter spesialis P3K. Jadi benar-benar datanya real juga. Kemudian coba dari presentasi ibu dokter tersebut, Bu Dr. Lelita Sari, kemudian divisualkan ke dalam infografik. Kemudian dipamerkan hasil akhirnya, masih belum sempat diterbitkan karena masih ada beberapa revisi atau redaksional yang harus direvisi karena ada update data yang harus diperbaiki. Ya, ini contoh-contohnya dari tampilan isi buku tersebut yang terkait dengan judulnya gitu ya, P3K dalam infografik. Kemudian juga ada temanya waktu itu tugasnya berkait sama atlet-atlet bulu tangkis. Ini salah satu contohnya. Ini juga waktu itu dipamerkan di Galeri Seni Rupa IKJ. Ini waktu itu sedang saat Olimpiade, kalau nggak salah, pasti ganda putra Indonesia meraih emas di Olimpiade 2016. Ya, kita juga mengapresiasi dari Asian Games kemarin tahun 2018, kemudian coba digarap ke
prestasi tersebut ke dalam infografik. Mohon maaf, ini ada kopinya kayaknya ada masalah, jadi terpotong. Ini juga Asian Games tahun 2018 dari beberapa tempat. Bagaimana mereka visualkan data terkait dengan pencapaian medali yang dicapai oleh tim Indonesia, kemudian di infografik. Ini contoh lainnya, juga ada scratch, mohon maaf. Ini contoh lainnya. Jadi sangat menarik banget dari karya ilustrasi infografik mahasiswa ilustrasi IKJ dalam visualkan prestasi dari atlet-atlet Asian Games. Kemudian waktu itu temanya terkait dengan darurat kekerasan perempuan, jadi data yang ada, kemudian dicoba divisualkan dalam infografik dari karya mahasiswa ilustrasi IKJ juga. Ini tugas kuliah, tugas mayor, namanya ilustrasi informatif. Beberapa karyanya, ya ini juga waktu itu kita dapat tugas untuk mempublikasikan karya infografik tentang tempat-tempat kebudayaan atau kesenian yang ada di galeri yang ada di Jakarta. Ini kemudian dipamerkan, kemudian juga dibukukan. Ya misalnya museum layang-layang, kemudian planetarium. Nah ini juga dari karya tugas infografik mahasiswa, kemudian dapat tawaran dari Mas Lance waktu itu, ketua dari Inamapes kerjasama dengan Pusbang Film mengadakan yang namanya Inamapes, yaitu gelaran animasi tahun 2016, dan kita karya mahasiswa IKJ mendapatkan kehormatan di display di ukuran 22 kali 2,4 meter di panggung Inamapes 2016 di Hotel Kemang, Grand Kemang. Ini cukup besar, sangat membanggakan sekali. Ini isinya tentang awal-awal dari yang tadi ditampilkan di animasi. Ini awal desain awalnya seperti ini, kemudian dikembangkan. Ya, pemanfaatan infografik, lembaga-lembaga pemerintah pun publikasi dan laporannya sekarang wajib harus ada infografisnya, dari yang cetak, daring, interaktif, hingga motion grafis. Ya ini contohnya dari laporan Animak ini yang dikerjakan oleh kerjasama Bekraf dengan Fakultas Milik IKJ. Laporannya juga harus ada infografiknya. Misalnya ini tahun 2009 membandingkan tema dari masing-masing event, misalnya dari tahun 2017 tentang animasi Indonesia, 2018 temanya tentang bangga menggunakan karya anak negeri, kemudian yang 2019 terkait dengan eksploitasi cerita Nusantara. Kemudian pencapaiannya seperti apa, penyelenggaraannya berapa hari, kemudian berapa orang pembicaraannya, kemudian apa aja yang ditayangkan di situ ditampilkan dalam angka. Kemudian pencapaian jumlah penontonnya, pemirsa yang hadir dari 2017, 2018 sampai 2019 sudah ditampilkan pertanggungjawabannya. Kemudian peserta lomba animasi kategori pelajar dan mahasiswanya juga ditampilkan biar terlihat keikutsertaan mereka dari mana aja sih. Ternyata cukup banyak dari Jawa. Yang kategori pelajar, yang kategori mahasiswa lebih rata lagi dari Banten sampai ke Bali. Semuanya juga lebih banyak. Lebih pesertanya dari mana aja, kemudian dijabarkan dalam bentuk infografik. Ya, peluang kedepannya perkembangan infografis saat ini terus berkembang, diaplikasikan ke beragam media, ya nggak cuma cetak aja, berkembang ke interaktif daring atau online, digital interaktif dalam app, misalnya ada beberapa karya mahasiswa juga yang dibuat dalam app atau game misalnya, simulasi IR, animasi,
broadcast motion graphic, simulasi VR, dan media baru lainnya. Ya, ini saya sudah kopikan di chatroom, mungkin bisa dilihat di sana, atau enggak ke YouTube-nya Multimedia DKV IKJ, tinggal di keyword-nya ada Multimedia DKV IKJ, bisa dilihat yang berkaitan dengan infographic motion karya tugas akhir mahasiswa Multimedia IKJ. Ini juga yang berkait dengan sejarah animasi Indonesia. Ini tayang di YouTube, ini juga saya sudah copy, pastekan di chatroom-nya. Bisa dilihat, karena kalau ditayangin agak lama waktunya. Ya, ini saya coba memvisualkan dari sebuah data tentang kemampuan COVID-19 untuk mencapai setiap 10.000 kasus di Indonesia yang semakin cepat. Dari data tabel ini saya coba visualkan dalam grafik. Kira-kira seperti ini. Ternyata ketika digrafikkan akan kelihatan awal-awal ketika Indonesia atau Jakarta kena COVID tanggal 2 Maret sampai ke April, kemudian ke Mei, peningkatan grafiknya makin tinggi, 21 tersebut. Oke. Mas Iwan, kita masuk ke pertanyaan nih. Ya, saya mulai pertanyaan pertama dari Mas Beng Rahadian. Pertanyaannya adalah, Mas Iwan, saya mau tanya bagaimana cara menyederhanakan data yang banyak dan rumit itu menjadi mudah dibaca tanpa kehilangan inti dari data tersebut. Gimana? Wah, berat. Ya, itu pernah dialamin ketika saya bantu mentorin si Oki sama si Desi ya, waktu jarak yang Lomba itu ya.